Maukah engkau mengaminkan doa yang aku pohonkan, doa yang aku panjatkan kepada Allah? Lalu apa Pak jawab baginda Rasul? Bala ya Jibril. Baik ya Jibril. Lalu Bu, malaikat Jibril pada saat itu berdoa. Nih doanya malaikat Jibril kayak begini, dengerin. Bu, dengerin. Jangan pura-pura budek. Tenang Pak, lagi saya belain. Ya Allah ya Rabb, di hari yang fitrah ini, di hari yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, jangan engkau terima salatnya, jangan engkau terima puasanya, jangan engkau terima sedekahnya, jangan engkau terima haji dan umrohnya, bahkan jangan engkau terima ya Allah seluruh amal ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Lalu baginda Rasul mengangkat kedua tangannya, keluar dari mulut mulia baginda Rasul, beliau mengucapkan amin. Bu, dengerin, jangan pura-pura budek. Makanya antar malam, mohon maaf, kalau tidur sama laki udah kekepin aja, kekepin. Kalau perlu hidungnya tutupin bantal. Mulai sekarang udah dandan hanya untuk suami. Itu muka dipakein bedak hanya untuk suami. Bibir dipakein lipstik, dipakein gincu hanya untuk suami. Itu pakai minyak wangi, badan ditotolin minyak wangi hanya untuk suami. Kadang kan Pak, model ibu-ibu zaman now udah beda. Waktunya cantik, rapi, wangi, pas mau pergi kondangan doang. Pas giliran pergi kondangan pakai bedak nggak cukup satu. Mulai dari apa? Sari Ayu, Ultima 2, bedak Revlon, bedak Mambo, bedak Mares, bedak Maya, bedak Pipa, B29, Rinso, Hautan, sabun colek, Backlin. Semua ditempelin di pipi, pakai minyak wangi kagak cukup satu. Ketek kanan beda, ketek kiri beda. Pas ditanya sama temannya, Mbak yuk harap nangendi kondangan. Pas giliran tidur sama suami, ya Allah bau curut Pak. Mana pakai daster somplak, BH ngample sebelah. Yang satu ditindik pakai peniti, suaminya meluk ketusuk peniti. Syukuran, alhamdulillah dikasih air, dikasih kopi pahit, sama rokoknya rokok jinggoh ya, sampai kayak mbah saya. Kalau ada mah susu Ustaz, susu. Ojo susu nini kadaluarsa. Bu, ibu kalau mau banyakin pahala, itu di rumah aja udah banyak banget pahala. Ini mohon maaf, bukan ngajarin, cuman ngingetin. Oke Bu? Oke? Apaan kalau ada seorang istri Pak, yang cium tangan kepada suaminya, cium tangannya ikhlas karena Allah, cium tangannya pas bukan tanggal muda doang, bukan pas suaminya lagi punya duit doang, cium tangannya dari mana-mana pulang ke rumah, cium tangan suaminya, itu pahalanya Bu, dosa ibu dirontogin, diampunin oleh Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuh, subhan. Kang, susu Kang. Ada? Alhamdulillah, lagi dibikinin susunya. Bu, terus ibu kalau ibu cium tangan sama suami ibu, cium tangannya ikhlas karena Allah, itu pahalanya ibu sama kayak ibu mencium Hajar Aswad. Jawab yang jujur, ibu pernah pergi ke Mekah? Pernah? Belum? Pernah nyium langsung Hajar Aswad? Belum? Tuh di rumah ibu ada Hajar Aswad. Apalagi yang kebetulan suaminya hitam. Ntar pulang dari sini cariin, hei Hajar Aswad di mana lo? Ciumin aja, udah ciumin. Jangan cium baunya, yang penting rasanya coy. Gurih-gurih nyoy, alhamdulillah.
Terus ada lagi dulu para sahabat yang perempuan ini pengen ikut perang bareng sama Rasulullah, pergi ke medan perang. Ini emak-emak demo pergi menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan kami nih para ibu-ibu untuk pergi ke medan jihad, untuk pergi ke medan perang bersamamu ya Rasulullah. Kami sangat cinta dan sayang kepadamu ya Rasulullah. Izinkan kami untuk ikut berperang. Lalu apa Pak jawab Rasulullah? Wahai para ibu-ibu yang aku sayangi, jangan engkau ikut perang bersama kami para bapak-bapak. Dengan ibu-ibu di rumah ngurusin suami dengan baik, ngurus anak dengan apik, itu pahalanya Bu. Itu pahalanya sama kayak ibu pergi ke medan jihad, pergi ke medan perang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billah. Jadi Pak, pendek kata, gampangan ibu-ibu kalau masuk surga. Jadi mohon maaf Bu, walaupun ibu, mohon maaf, walaupun rajin banget ibadahnya, sedekahnya bukan ratusan ribu lagi Pak, udah puluhan juta, udah ratusan juta sedekahnya. Ibadahnya puasa, jangankan Ramadan, Senin Kemis dia rajin banget sama puasa. Sholatnya bukan hanya yang fardu, yang wajib doang. Sholat malamnya dia sering ibadah. Tapi kalau sama suami ngebantah, nyakitin hati suami, itu mohon maaf seluruh amal ibadahnya bakal ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu. Makanya panggil suami juga yang enak, yang asik. Panggilan ini emang sepele Pak, cuman sangat berarti, betul gak? Misalkan sang suami manggilnya ya Humairati, istrinya manggil iya kenapa ayang embebku. Itu walaupun panggilan ini sepele tapi sangat penting. Hati dipanggil suaminya dipanggil ayang embeb ini senang, ibu nyenengin suami, itu pahalanya amat sangat gede. Insya, karena kan ibu semua saya yakin pengen masuk ke surga. Pengen gak Bu ke surga? Pengen? Bu pengen masuk ke surga? Pengen? Mati dulu. Semuanya pasti pengen masuk ke surga. Ntar ibu-ibu nih Pak kalau udah masuk ke surga, amin. Insya Allah yang hadir pada saat ini, yang ada di hadapan saya ini semua ibu-ibu min ahlil jannah semua, daripada ahli-ahli surga semua. Kelihatan Pak kalau orang ahli surga dari mukanya itu terang banget mukanya. Tuh kayak ibu-ibu no pakai kerudung warna pink no. Saya lihat dari sini mukanya terang banget kena sinar matahari. Pengen masuk ke surga Bu? Ntar ibu-ibu kalau udah masuk ke surga Pak, subhanallah, dijadikan oleh Allah bidadari. Bu, mohon maaf Pak, saya panggilin mulu ibu-ibu, sebab kalau nggak dipanggil dia mau udah ngobrol lagi sama temennya no. Bu, masih fokus ngajinya? Nih ntar ibu Allah jadikan bidadari di dalam surganya Allah. Yang namanya bidadari itu cantiknya luar biasa. Ibu kenal sama bidadari Bu? Enggak? Mau saya kenalin? Nih yang namanya bidadari Pak. Tuh bidadari dia punya bola mata, kecil enggak, gede enggak. Terus nih Pak, bidadari dia punya hidungnya mancung. Bibirnya seperti buah delima dibelah 4. Emang kenapa dibelah 4? Sebab kalau dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean jadinya doher. Masa bidadari doher? Mohon maaf yang doher jangan tersinggung.
Terus nih Pak, bidadari dia punya pinggul gitar Spanyol, betisnya bunting padi, beda kayak betis ibu-ibu di Lampung kenal pot bajai, pas digaruk-garuk ngebul ya. Di surga entar Pak nggak ada yang ngebul-ngebul, semuanya serba indah. Ntar ibu juga selain jadi bidadari, Allah dirubah lagi jadi perawan. Yang di dunia misalkan umurnya udah 40, 50, 60, 70, 80 sampai 100 tahun ke atas, ketika ibu nanti masuk ke dalam surga karena ibu rajin ibadah, nurut bakti kepada suami, selalu ngurusin suami, selalu menyenangkan membahagiakan hati suami, nanti di surga umurnya dirubah lagi oleh Allah menjadi sweet 17. Piro sweet 17 Bu? 17 tahun, 18, 19, 20, paling tua 21 tahun. Tuh bidadari di dalam surga. Dijadikan oleh Allah perawan lagi. Mohon maaf Pak, perawan bukan gadis. Pak. Ya Allah, saya ngomong sampai ngos-ngosan dipanggil diem aja. Pak, nah begitu dong. Soalnya saya takut Bu, kalau ada orang saya panggil terus melotot diem aja, saya takut kesurupan. Perawan bukan gadis. Maaf, sebab beda tuh Pak, gadis dengan perawan. Apa bedanya gadis dengan perawan Pak? Ya diem lagi. Pak, opo bedane gadis dengan perawan? Kalau gadis belum tentu perawan. Kalau perawan sudah pasti gadis. Apaan dari namanya aja tuh Bu udah kelihatan banget. Perawan. Pra itu Pak bahasa Inggris artinya belum, wan artinya satu. Jadi yang disebut perawan belum kemasukan yang satu. Jelas. Nih ntar jadi perawan semua. Insya Allah tuh Mas Iwan, insya Allah ntar nikahnya udah dari kapan Kiai? Udah ya? Alhamdulillah. Masya Allah legit banget ya Mas Iwan ya. Paling nikmat banget ibadah, paling enak itu udah ibadah nikah. Ya Pak ya. Makanya saking enaknya tuh ibadah yang namanya nikah. Makanya bapak-bapak pengen ngulangin mulu sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ayo ngaku-ngaku. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, ibu bapak yang sangat saya muliakan. Jadi intinya mah kayak begitu Mbak Tri Wahyuni. Taati perintah Allah, laksanakan sunnah Rasulullah, terus bakti nurut patuh kepada perintah suaminya. Kalau ada seorang istri yang udah melakukan semuanya seperti itu, entar ibu tinggal pilih mau masuk surganya Allah dari pintu yang sebelah mana. Alhamdulillah. Lalu yang berikutnya, kita doakan semoga kedua mempelai kita ini Allah berikan kepada beliau berdua, Mas Iwan dan Mbak Sri Wahyuni ini, semoga Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Sebab siapapun orang tuanya pasti pengen punya anak yang soleh dan soleha Bu. Mohon maaf walaupun bapaknya bajingan banget, tukang nyolong, tukang nipu orang, pasti itu orang tuanya juga kagak pengen kalau anaknya sama kayak bapaknya. Betul gak Pak? Jangankan sekelas kita, sekelas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim ini lama sudah menikah, terus belum Allah karuniakan seorang putra dan putri, lalu setiap malamnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selalu berdoa, selalu bermunajat, selalu memohon dan meminta kepada Allah. Apa yang Nabi Ibrahim pinta? Ternyata Pak,
Ya, maksain banget. Yeay. Bu. Ternyata Nabi Ibrahim minta kepada Allah kayak begini doanya. Rabbi habli minas salihin. Ya, Allahnya lembek banget. Pak, kalau di Timur Tengah ada orang baca ayat suci Al-Quran, itu Allahnya Bu, orang sana Timur Tengah kompak-kompak, semangat-semangat, kuat-kuat. Makanya orang sono sehat-sehat, kuat-kuat. Ayo orang sini nih, orang kampung Gedung Karya Jitu, jangan mau kalah. Ayo sebut asma-Nya Gusti Allah yang semangat, yang kuat. Alhamdulillah, susune teko. Matur suwun, matur sembah nuwun. Asli kan Pak Haji ya? Pak Haji asli ya? Masya Allah, luar biasa nih Pak, beliau nemenin saya dari pagi tadi. Mudah-mudahan Pak Haji siapa namanya? Pak Haji Abbas, saya doain biar masuk surga sama susu-susunya plus gelas-gelasnya. Ayo kita sebut asma-Nya Gusti Allah sing Maha Agung yang banter, sing banter. Jangan mau kalah kita sama orang sono ya. Nanti saya baca Rabbi habli minas salihin. Kita sebut asma-Nya Gusti Allah sambil angkat tangan kanan kita kayak begini. Digenggam seperti ini. Nanti pas ketika genggam Pak, ini kumpulin di genggaman tangan kita ini semua penyakit kita kumpulin di sini. Terakhir kita sebut asma-Nya Gusti Allah, nih genggaman kita buang sambil kita niatin untuk ngebuang segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Ini sakniki Pak, sing hadir wakeh para malaikat ya Allah. Lagi mengecilkan sayapnya, duduk tuh di samping Bapak, ada yang lagi berdiri. Bisa lihat Pak? Bisa? Kalau Kiai Hayatuddin bisa lihat. Ini banyak malaikatnya Allah yang ikut hadir duduk mengikuti pengawasan nih seperti ini. Lagi menunggu mengaminkan doa-doa kita semua. Ini mah bagi yang percaya aja. Tapi kita orang NU, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya dengan adanya keberkahan. Betul Pak? Oleh karenanya ayo nanti angkat tangan kanannya digenggam kayak begini, kumpulin penyakitnya semua di sini. Mungkin yang udah pernah berobat dari rumah sakit ini ke rumah sakit itu, alternatif ini ke alternatif itu, dari yang dekat sampai yang jauh, belum juga kunjung sembuh penyakitnya. Nih, pada pagi menjelang siang hari ini, kita berdoa meminta kepada Allah, semoga dengan kebesaran, dengan keagungan, dengan kemuliaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga nanti yang punya penyakit pulang dari majlis Walimatul Arus ini penyakitnya sembuh total semua. Bisa caranya Pak? Belum? Nih saya contohin dulu, liatin. Bu, yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan? Angkat tangan kanannya, digenggam kayak begini. Entar sek toh, contoh di sek. Contoh dulu contoh. Genggam, kumpulin semua penyakitnya di sini. Sebut asma-Nya Gusti Allah sing banter. Allah. Tuh, lemparin penyakit ya. Cuman please Pak, ngelemparnya ngebuangnya jangan ke sini. Awas ke sini. Buangnya tak kebelah itu. Rono, madepe Rono, buangnya sebelah sono, sebelah Rono apa? Sebelah apa sih Kiai Bas? Iya sebelah selatan ya. Kan ibu-ibu, bapak-bapak madep ke sini nih. Berarti nanti buangnya sebelah sono ya. Ntar Sohibul Barnamij MC buangnya ke sono Pak. Ya, oke Pak. Pak. Siap-siap ya. Ini mah bagi yang percaya aja. Yang enggak juga enggak kenapa-napa. Saya enggak begitu memaksa. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya Buya, ya Buaya. Ayo siap-siap. Angkat tangan kanannya.
Ntar saya baca, Rabbi habli minas salihin. Angkat ya, angkat, sebut nama Allah. Ntar contoh lagi, contoh. Susah banget ngajarin nenek-nenek dah. Angkat tangan kanannya digenggam. Allah. Tuh kayak begitu. Siap-siap. Ini mah bagi yang percaya aja Pak. Bagi yang percaya aja. Bagi yang percaya. Yang percaya. Yang percaya. Kata bapak sing kacamata, yo. Mudah-mudahan penyakitnya sembuh total pulang dari acara ini. Ayo, siap-siap. Are you ready? Kata siapa? Soulmate lu. Jeki Mubarak. Ayo, siap-siap. Rabbi habli minas salihin. Ya, kelihatan penyakitan semua. Nenek-nenek Pak di belakang semangat banget. Alhamdulillah. Tapi kalau Bapak Ibu tadi barusan yakin gak Pak? Insya Allah pulang dari acara di sini yang punya penyakitnya sembuh total semua. Sebab saya pernah ceramah kayak begini belum lama di Kabupaten Riau, di Riau itu di daerahnya saya lupa. Ribuan yang hadir, gubernur pun hadir. Setelah 2 hari dari acara tersebut panitia nelpon saya, Jack, man gak begitu nyebutnya, saya malu dipanggil Ustaz. Jack, ini alhamdulillah kemarin jamaah yang hadir di lapangan di alun-alun tuh yang ribuan, ada yang datang ke kita ke panitia, alhamdulillah katanya. Dia kena gula, Pak. Dia kena gulanya disiram, hilang gulanya. Lah beneran, dia kena gula nih, gulanya disiram, hilang gulanya. Atau yang belakang ono suwek lo. Alhamdulillah. Tapi beneran cius. Ini banyak kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Mudah-mudahan beneran sembuh total penyakit kita. Amin. Ya Rabbal. Tuh tadi Pak Nabi Ibrahim minta, Rabbi, duh Gusti kaula, duh Tuhanku, habli Rabbi habli minas salihin, berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepada kami semua minas salihin, daripada anak keturunan yang soleh dan soleha. Kenapa Bu Nabi Ibrahim minta sama Allah anak yang soleh? Karena Pak, kalau punya anak soleh, insya Allah pinter. Punya anak pinter, mohon maaf, belum tentu bisa menjamin dia jadi soleh. Malah kadang-kadang orang zaman sekarang kalau kebangetan pinter tapi nggak soleh, kerjaannya sukanya ngepinter-pinterin orang melulu. Betul. Ini sebenarnya uang jalan banyak, tapi dipakai sendiri. Makanya jalanan itu 4 jam dari sono. Dul. Kalau ngomongin budget, ngomongin uang, apalagi negara, banyak. Tapi mohon maaf, mungkin ada yang iseng karena kebangetan pinter, dipakai sendiri duitnya, akhirnya jalanan kagak jadi-jadi. Betul? Makanya mudah-mudahan nanti pas ketika saya ini tahun depan mungkin sowan ke Kiai Hayatuddin, mudah-mudahan jalanan ini udah rapi semuanya. Dari sini sampai ke daerah apa tuh, mulai belok kanan tuh Pak. Iya itu Masya Allah. Kalau saya sih oke-oke aja, cuman istri saya kasihan, udah puyeng banget kepalanya, mual. Mudah-mudahan lagi ngisi, lagi hamil, mudah-mudahan. Doain ya Pak ya. Pak, doain ya. Mudah-mudahan lagi ngisi. Tapi kalau ngisi mah setiap malam ngisi. Kalau punya anak yang soleh, insya Allah pinter. Ini anak yang soleh, dia tahu dan sadar
betapa besar jasa kedua orang tuanya, betapa sangat berharga ini jasa orang tuanya, terutama jasa dan pengorbanan seorang ibu. Walaupun dia sudah menikah, mungkin dia jauh merantau jauh dari orang tuanya, minimal setahun sekali dia pulang ke rumahnya. Ngapain? Nengokin orang tuanya yang masih hidup. Karena yang namanya orang tua nggak ada bekasnya. Betul Pak? Kalau mantan pacar ada bekasnya. Betul? Tapi kalau orang tua, ayahanda, ibunda nggak bakalan ada bekasnya sampai kapanpun. Anak yang soleh, anak yang soleha, dia datang ke rumah orang tuanya lebaran nih. Misalkan bapak, ibu punya anak 5, ini udah lama, misalkan setahun udah nggak ketemu. Pas lebaran 5-5-nya datang ke rumah bapak, ke rumah ibu. Seneng nggak Bu? Seneng. Jangankan pakai ngasih duit, doain aja udah seneng banget, apalagi pakai bagi duit. Anaknya yang pertama datang lebaran ke rumah orang tuanya di Lampung. Pas datang dia ngucap salam dulu. Assalamualaikum. Ini anak yang soleh, pesantren juga, pesantren di Kiai Hayatuddin. Salamnya cakep. Assalamualaikum. Kadang-kadang orang zaman sekarang salam main disingkat-singkat aja. Assalamualaikum. Kadang-kadang juga ASS doang, as. Ini anak yang soleh, dia datang ke rumah orang tuanya, ngetok pintu. Salamnya cakep, Assalamualaikum. Orang tuanya jawab, Waalaikumsalam. Itu orang tuanya sebelum anaknya salaman, air matanya udah keluar. Nangis, seneng, terharu, anaknya masih ingat orang tuanya. Walaupun dia sudah pergi merantau setelah menikah, jauh dari orang tuanya. Pas lebaran, dia usahain waktunya untuk orang tuanya, pulang ke rumahnya. Genggemin duit tuh Pak. Anaknya yang pertama 1 juta. Ibunya masih nangis aja. Anak yang kedua datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngasih duit lagi 1 juta. Makin kenceng nangisnya Pak. Yang ketiga datang, keempat datang, sampai bontot datang bontot. Tok tok tok, Assalamualaikum ibu, apa kabar, sehat? Bontot ngasih duit juga Pak 1 juta. Semuanya anaknya ngasih duit 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Akhirnya 5 juta. Emaknya makin nangis kencengnya. Nangis ceritanya. Pas ditanya sama bapaknya, Bu, kenapa sih ibu kok makin kenceng aja nangisnya? Pak, saya nyesel kalau begini. Nyesel kenapa Bu? Nyesel cuma bikin 5. Kalau tahu begini Pak, kita bikin 15, dapat 15 juta. Alhamdulillah. Ini anaknya pulang ke rumahnya, ingat jasa orang tuanya, ingat jasa ayahnya, ingat jasa ibunya. Terutama jasa dan pengorbanan seorang ibu yang amat sangat luar biasa. Karena kalau boleh dibanding-bandingkan, kalau boleh, capaian ibu ketimbang bapak mah. Betul gak Bu? Bu, ya dibelain rumahnya lemes banget. Bu, capaian ibu ketimbang, betul apa enggak? Betul Pak. Coba ibu-ibu nih pengorbanannya. Jangankan pas waktu melahirkan, baru ngidam aja, ngidam. Bahasa orang Lampung, orang sininya apa? Ngidam Bu. Sama, kepengen gitu, kepengen. Lagi hamil nih, terus kepengen. Ngidam bahasanya. Ngidam. Kadang-kadang kan Pak, ibu-ibu kalau lagi ngidam banyak banget yang dipengenin. Pagi-pagi pengen makan mangga muda tuh kalau lagi ngidam ya Bu ya. Ada nggak yang kayak begitu di sini? Banyak. Wakeh. Kadang-kadang ibu-ibu pas ketika lagi ngidam, bawa anaknya pengennya ke toko emas mulu. Itu mah bukan bawaan orok, bawaan emaknya. Kadang-kadang ibu-ibu lagi ngidam dikasih duit 50 juta enak.
Ada nggak orang sini lagi ngidam dikasih duit enak? Ada? Coba angkat tangan yang mana orangnya. Coba saya tanya, ibu-ibu jawab yang jujur ya Bu ya. Bu, please jangan ada dusta di antara kita. Ibu dulu pas ketika lagi ngidam ngelihat duit enak apa enggak? Enggak. Ngelihat bapaknya anak-anak? Ya Allah, enak katanya. Ngidamnya aja udah repot, ngidamnya aja udah ribet. Belum lagi pas ketika ingin melahirkan itu ininya perutnya udah makin gede. Udah 9 bulan 14 hari ya Bu ya. Rata-rata kan segitu ya. Ibunya tuh lari-lari datang ke rumah sakit bersalin sambil megangin perutnya. Ya Allah Pak, ya Allah Pak, gua kapok Pak, gua kapok. Ngomongnya sih kapok, man anak udah 7. Sampai di rumah sakit bersalin kata dokternya, Bu, ibu ini udah harusnya melahirkan saat ini. Ayo Bu, baca doa. Oh, ibunya baca doa sebisa-bisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Orang gitu doang bisanya. Allahumma, Allahumma. Kagak ngapa-ngapa. Yang penting ada Allahnya ya Bu ya. Ayo Bu, kata dokternya. Tuh, palanya tuh, rambutnya udah kelihatan. Rambut orok. Kata dokternya, ngeden Bu, ngeden. Ibu ngeden seada-adanya. Ayo Bu, sebentar lagi. Ngeden sekali lagi Bu. Keluar anaknya, brojol. Iya. Tapi ibunya tersenyum bahagia. Ya Bu ya. Hilang tuh ngelihat orok bayinya sudah lahir dengan selamat. Hilang rasa capeknya, hilang rasa letihnya. Padahal di situ ketika melahirkan pengorbanannya disebutkan di dalam Al-Qur'an, wahnan ala wahn. Lelah di atas kelelahan, capek di atas kecapean, letih di atas keletihan. Enggak ada sejarahnya pas ketika ibu-ibu baru melahirkan anak terus ngomelin anaknya, Nina gara-gara kamu nih lihat emak nih berapa jahitan nih lihat. Enggak pernah kayak begitu ya Bu ya. Pasti langsung disayang. Alhamdulillah Parjo udah lahir. Ada yang namanya Parjo? Banyak. Hah? Ada aja kalau dicari mah Pak. Ada. Itu namanya siapa sih yang kacamata? Jangan-jangan dia yang Parjo ini. Romana nggak terima banget. Sinten asmani pun sinten Pak? Marsito. Mirip kayak Afgan beliau. Kacamatanya. Marsito, alhamdulillah sampean wis lahir wis enek di dunia. Marsito itu girang banget ibunya, langsung manggil bapaknya, Pak Reneo. Sebab bapaknya tuh nggak ikut bantuin di situ, lagi di luar ngerokok aja, dia mah masih tenang banget. Neng, awas jatuh Neng. Ya. Anaknya. Ya, sini sama Om. Nah, ya duduk situ. Bu, ibunya tuh bahagianya, masya Allah, dipanggil bapaknya, Pak Reneo. Kadia, ada orang Sunda di sini? Ayah, seur. Pak, kanna. Ada orang Madura? Kayaknya di sini nggak ada ini yang Madura. Ada nggak Pak Ono? Tanya beliau Ono. Ada Pak? Kayaknya beliau RT ya. Sebab tahu banget sih orang nggak ada tadi namanya Parjo. Sini Pak, nih lihat anak kita udah lahir dengan selamat. Lihat Pak, anak kita tuh ganteng banget kayak bapak. Masya Allah, hidungnya mirip bapak, matanya mirip bapak, semuanya kayak bapak, ganteng pisan. Alhamdulillah. Dia ingat dulu di pengajian, katanya kalau ada bayi atau orok baru lahir ke alam dunia, suruh diazanin, Pak. Terus diazanin sama bapaknya tuh, masya Allah, azannya enak banget. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar
udah diazanin tuh oroknya, mungkin nggak ada bahasanya diikomahkan, tapi diikomahin aja dah di kuping sebelah kiri. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ila akhirih. Terus setelah udah diazanin di telinga sebelah kanan, diikomahkan di sebelah kiri, terus oroknya tuh dibedong sama bu dokternya. Ngerti nggak orang sini dibedong? Diapain, Pak? Dilibet-libet. Dibuntel, buntel sampai kayak lemper. Setelah udah dibedong tuh oroknya, ditimang-timang sama ibunya. Nimangnya enak banget kayak orang kampung Gedung Karya Jitu. Anak raja, anak raja.